Nah, objek pajak Anda bisa melihat kembali yang tadi saya minta untuk dilihat slide-nya atau modulnya, tapi di sini saya share lagi untuk materi pajak penghasilan. Saya coba share ya. Kelihatan enggak materi yang saya share? Ya, objek pajak. Masih ada 2 orang minta admit di admit. Oke, saya coba admit dulu nih, 2 orang. Satu orang waiting, Zuri Akbar. Ntar ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, di slide yang ini tentang objek pajak, kita belajarnya dengan metode pengklasifikasian. Jadi yang pertama tentang definisinya, ini definisi atau pengertian. Jadi di situ ditambahkan ada tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh ini bahasanya lebih mengacu kalau yang diperoleh itu active income. Misalkan saya bekerja, saya dapat gaji, itu saya memperoleh. Tapi ketika saya mempunyai harta, kemudian saya sewakan, punya mobil saya sewakan, saya menerima. Jadi bisa diterima atau diperoleh itu dalam redaksional di pengertian penghasilan ini sebagai objek pajak. Baik yang dari Indonesia ini yang asas domisili ya, maupun yang dari luar Indonesia asas sumber misalkan dapat penghasilan di luar. Nah, turunannya dari pajak penghasilan itu masuk ke pajak yang berikutnya adalah untuk konsumsi, yaitu PPN. Jadi PPN itu terjadi ketika kita sudah mendapatkan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis itu, maka kita akan membelanjakan. Kan rumusnya itu kan pendapatan sama dengan consumption C ya, ditambah saving ya. Kalau di rumus ekonomi. Maka consumption ini dikenain pajak lagi gitu, dengan basis yaitu dia melakukan penyerahan dalam istilah di PPN itu penyerahan atau konsumsi itu sendiri, baik BKP, barang maupun jasa. Atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, saya lanjutkan di pengertian dari penghasilan itu. Menambah kekayaan ini juga turunan dari pengenaan pajak penghasilan, jadi dia bisa kena di, misalkan saya beli rumah dari penghasilan yang saya peroleh, rumah itu kekayaan saya, maka kekayaan itu bisa dikenakan basis pajak dari rumah itu, misalkan PBB. Jadi pajak bumi dan bangunan salah satunya adalah jenis pajak yang dikenakan ketika saya mempunyai kekayaan. Nah, yang terakhir adalah unsur yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di situ dikunci mengenai adanya pengecualian ya, yang tidak masuk dalam konsep penghasilan, karena di situ dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian nanti di undang-undang baru diatur mengenai pengecualian. Nah, pengecualian baru muncul di sana. Jadi di sini masuknya adalah seluruhnya. Pertanyaan saya, misalkan ada kasus ya, sebetulnya bukan kasus ya, Vanessa Angel kemarin mendapatkan uang 80 juta sekali dia bertransaksi dengan katakanlah lelaki hidung belang begitu ya. Maka 80 juta ini kira-kira dikenain pajak nggak? Harusnya kena, Pak. Dikenain, Pak. Harusnya kena. Kenain, Pak. Dikenain, Pak. Pajak Tapi nggak tahu Iya. jadi transaksi atau Atau misalkan Gayus ya, Gayus itu teman saya, jadi satu angkatan dengan saya, Gayus Tambunan. Pada saat dia sebelum di penjara itu dia main judinya di Makau. Nah, dia menang tuh misalkan judi di Makau. Kira-kira penghasilan dari judi yang di Makau itu kena pajak nggak di Indonesia? Ya, Pak.
Kenapa? Iya, karena di situ ada istilah nama dan dalam bentuk apapun. Maka konsepnya ketika di Indonesia menggunakan sistem self-assessment itu ngitung sendiri. Kalau ada pajaknya bayar sendiri atau store sendiri dan dia lapor sendiri dengan surat pemberitahuan yang tiap tahun itu. Self-assessment ini memungkinkan ada kerahasiaan. Nah, contohnya yang saya sebutkan tadi, Gayus Tambunan, Vanessa Engel, itu memasukkan unsur penghasilan dia yang nanti akan dijaga kerahasiaannya. Maka dia dengan sistem self-assessment dia akan menambahkan unsur penghasilan dari tadi yang saya sebutkan. Walaupun ketika diketahui oleh aparat penegak hukum yang lain, maka dia bisa menjadi masalah begitu. Contohnya yang Vanessa Engel jadi masalah. Gayus untuk yang hasil perjudiannya sampai saat ini belum dijadikan masalah. Apakah masih berlangsung? Saya tidak tahu. Karena dia di dalam penjara masih bisa main ya, masih dapat uang gitu. Silakan nanti dikunjungi di Sukamiskin, di LP. Yang pasti Metro TV pernah meliput dia di ruangan berapa sih 4x4 kalau nggak salah, itu ruangannya bagus itu. Ketahuan dia di dalam ruangan ada TV, ada HP, ada macam-macam. Ya begitulah Gayus Tambunan. Teman saya yang punya track record buruk. Saya dulu di Direktorat Kisda selama 3 tahun di kantor pusat. Pernah saya di situ dan dia bagian pemecatan di bagian saya. Semoga di kelas ini nggak ada yang jadi seperti dia. Amin. Amin. Amin, Mbak. Ya. Karena itu kan melanggar nilai kementeriannya, salah satunya integritas. Itu pesan dari, karena saya sebagai pegawai di Kementerian Keuangan dan pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, maupun teman-teman bea cukai yang lain. Oke, saya kembali ke pengertian dari penghasilan. Itu pengertian yang sangat luas, luar biasa memang. Di situ diatur mengenai setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dengan nama dan dalam bentuk apapun itu memberikan ruang pada negara untuk mendapatkan penerimaan negara. Salah satunya dari pajak. Dengan basic untuk pengenaan adalah penghasilan atau income. Kemudian cara belajar yang berikutnya adalah teman-teman belajar mengklasifikasikan. Jadi ada beberapa penghasilan yang bisa didapatkan dari pekerjaan, dari usaha, dari modal, dan yang lainnya. Itu dituliskan di situ, ada 4 klasifikasi. Kalau pekerjaannya kita dapat gaji, kalau usaha ya Anda mendapat laba, kalau modal ya Anda mendapatkan keuntungan misalkan dari menyewakan harta, main saham, dan yang lainnya. Kemudian lain-lain yang keempat itu diatur di pasal 4. Nah, konsep berikutnya adalah Anda harus membagi ya atas pengertian dari penghasilan itu, kemudian kita masukkan ke dalam penghasilan yang dikenakan rampung saat itu juga maupun yang nanti di akhir tahun akan dihitung kembali di dalam SPT. Jadi saya ulangi lagi, ketika mendapatkan penghasilan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman harus membagi apakah penghasilan itu rampung atau selesai, itu namanya PPh final. Saat itu juga selesai, jadi bayar pajaknya selesai di situ. Atau nanti penghasilan itu ketika Anda dapat gaji tiap bulan dipotong, dalam waktu 1 tahun, di akhir tahun, dihitung kembali, dimasukkan di SPT, itu dihitung dalam pengenaan tarif umum. Contohnya misalkan, saya penulis buku. Nah, saya penulis buku mendapat royalti. Pada saat saya dapat royalti, pemotongannya berapa persen? Teman-teman yang dari DJP pasti tahu. Pada saat saya dapat royalti, saya dipotong sama Salemba 4 itu berapa persen? 15%. 15% pasal 23. Nah, 15% itu pengenaan di bagian tahun pajak atau tahun berjalan gitu. Jadi sifatnya dia masih prepaid, masih pembayaran di muka, masih berupa pembayaran yang dalam masa pajak
yang nanti dia akan dihitung kembali dan bisa dikreditkan di akhir tahun. Nah, pada saat akhir tahun dikenakan tarif umum, tarif pasal 17 yang tarifnya progresif bertingkat. Ada yang sampai 5%, ada yang sampai 15%, ada yang 25%, yang tertinggi di atas, yang tertinggi 30%. Nah, dari dua pengenaan yang sifatnya final maupun tidak final, kita sebutnya begitu karena undang-undang menuliskan final, maka kita ikuti saja redaksional kata PP yang dikenakan final. Kita mengenal kembali yang dari penghasilan itu yang tidak dikenakan atau dikecualikan. Aturan ini juga ada di pasal 4. Jadi di pasal 4 itu terbagi 3. Pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, dan pasal 4 ayat 3. Belajar yang paling mudah kita mengenal di pasal 4 ayat 3, yaitu bukan objek pajak itu, atau yang tidak dikenakan pajak, apa saja kita akan lihat. Baru kemudian yang pasal 4 ayat 2 itu penghasilan-penghasilan tertentu yang kena final, rampung itu apa saja. Itu juga dituliskan di undang-undang itu. Baru nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, sisanya itu ada di pasal 4 ayat 1. Dan yang semua penghasilan yang dikena sebagai objek pajak di pasal 4 ayat 1. Saya ulangi lagi, pasal 4 ayat 3 itu dikecualikan. Contohnya warisan gitu. Warisan nggak kena pajak. Di slide itu bukan objek pajak. Nah, di luar itu berarti dia objek pajak. Kita bagi dua, kena yang final maupun yang kena tarif umum atau tidak final. Di slide selanjutnya kita bahas yang final dulu. Mana saja penghasilan-penghasilan yang dikenakan final. Tapi sebelum masuk ke jenis pajaknya, jenis penghasilan-penghasilan yang dikenain final itu, kita lihat pertimbangannya apa. Yang pertama untuk mendorong investasi maupun tabungan masyarakat. Contohnya misalkan kena pajak kalau yang tarif tertinggi bisa kena 30%. Tapi kalau kita nabung, kita bisa kena 0%, bisa kena 5%, bisa kena 2,5%, bisa kena 7,5%. Yang tertinggi adalah yang standar itu 20%, bunga tabungan misalkan. Nah, itu dikenakan rampung biar selesai. Anda nanti bisa buka lagi di peraturan pemerintah yang terkait pengenaan tabungan. Itu bunga tabungannya yang dikenakan. Maka salah satu hal yang menarik adalah dia selesai di situ. Sederhana dalam pemungutan pajak, jadi dia lebih mudah daripada jelimet, rumit untuk pengenaan di akhir tahun, dihitung kembali, dikoreksi fiskal, jadi kredit pajak, dihitung kembali dalam pembukuan, maka aspek itu agak lama, ya. Pemerintah minta dalam penerimaan negara itu pajak ada yang bisa langsung distorkan dan selesai. Jadi sifatnya sederhana. Yang ketiga adalah administrasinya berkurang yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak perlu lagi bikin laporan keuangan dengan adanya koreksi fiskal yang jelimet, kemudian ngitung kembali, sehingga administrasinya lebih mudah, baik dari sisi DJP maupun dari sisi wajib pajak. Nah, yang pemerataan sama pengenaan biasanya sifatnya masif ya. Contohnya, mereka yang mempunyai usaha, omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu pengenaan pajaknya merata ya. Dari mereka yang mempunyai penghasilan di bawah 4,8, berlaku pengenaan pajak 0,5% yang sekarang dengan PP 23 tahun 2018. Yang terakhir adalah memperhatikan perkembangan ekonomi. Seperti saat ini, itu yang sangat cepat untuk dilakukan spending atau penggunaan ya dari penerimaan negara adalah pembayaran masa pajak. Salah satunya final ini. Tapi kita nggak tahu kondisinya seperti ini. Apakah menurun drastis, apakah memang WP banyak yang nggak bayar. Nah, kita lihat situasinya. Berikutnya karakteristiknya. Yang kena final itu nggak digabung lagi ya, karena namanya juga rampung, final, selesai. Maka nggak perlu digabung lagi. Tapi biasanya dituliskan kembali, agar petugas pajak tahu ini misalkan dapat bunga tabungan, kemudian sudah dikenakan final oleh bank. Kadang-kadang bank tidak memberikan bukti potong, tapi nasabah bisa meminta untuk bukti potongnya. Jadi Anda bisa minta bukti potong.
Di kelas 42 ini ada yang sering ngeprint buku tabungan nggak? Pernah lihat di bagian akhir bulan itu ada pajak 20%. Nah, coba Anda print buku tabungan nanti kalau sudah kondisinya normal ya. Anda datang ke bank, kemudian Anda print out. Nah, di situ akhir bulan itu ada bunga tabungan, itu ada pajaknya 20% itu. Final, selesai, jadi rampung dia. Tapi kalau penghasilannya, tabungannya itu di bawah 7,5 juta, itu dikecualikan. Jadi bunga tabungannya nggak kena PPh final. Nanti selanjutnya kita lihat. Oke. Karakteristik yang kedua adalah kena tarifnya khusus, jadi dia diperlakukan dengan tidak mengikuti tarif umum. Contohnya bunga tabungan tadi yang saya sebutkan itu sifatnya dia lebih khusus. Jadi lex spesialis kenanya 20%. Berbeda dengan tarif umum yang progresif. Ayo Fatia, diam dulu nak. Oke, berikutnya adalah terutang setiap transaksi sudah jelas dan dipotong atau dipungut. Jadi kalau Anda baca buku saya, itu salah satu bagian yang saya tulis adalah PPh pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Silakan kalau Anda ingin lihat buku saya, di situ ada mekanisme pelunasan, pemotongan, dan pemungutan. Contohnya bunga tabungan tadi dipotong oleh bank. Itu konsep pemotongan. Dan hasil potongannya, PPh atas pemotongan yang 20% itu nggak boleh dikreditkan di akhir tahun. Namanya juga rampung, selesai ya, final. Jadi nggak bisa lagi dikreditkan. Kemudian untuk biaya terkait dengan pengeluaran yang mendapatkan penghasilan final itu juga nggak bisa. Jadi undeductible kalau dalam laporan keuangan di rugi laba. Dia koreksi. Yang terakhir adalah sifatnya dia harus bayar. Contohnya misalkan yang kena 0,5%, walaupun rugi dia harus bayar. Nah, di sini masuk dalam kategori keadilan itu bisa bisa tidak ditegakkan ya ketika dalam hal masyarakat itu rugi tapi harus bayar pajak gitu. Dibanding dengan masyarakat yang menggunakan atau menyelenggarakan pembukuan, bikin laporan keuangan, laba rugi, dan dia rugi, dia nggak bayar pajak, itu fair, lebih adil. Tapi untuk yang PPh final kena 0,5%, dia bisa tidak adil, karena walaupun dia punya usaha, tapi dia bebannya terlalu besar dengan penghasilan, sehingga dia loss atau dia rugi. Tapi dalam hal ini dia kena PPh final, mau nggak mau harus bayar. Dan itu kebijakan pemerintah ketika menetapkan atas beberapa penghasilan tertentu itu dikenakan PPh final. Oke, saya lanjutkan. Setelah karakteristik, yaitu jenisnya nih, banyak banget. Anda baca aja. Bunga deposito sampai dengan penghasilan yang dikenakan final di usaha pelayaran, penerbangan, perwakilan dagang asing, sampai 16. Untuk yang 13 dibatalkan itu atas transaksi derivatif, itu di tahun 2011-2012 dibatalkan, hingga dicoret. Jadi kita pelajari yang PPh yang dikenakan final itu sekitar ada 15. Ya. Mungkin ada satu lagi yang biasanya nggak ditulis di sini, namanya revaluasi. Ini slide-nya Pak Marsono ya. Jadi saya share dari doskonya, ya revaluasi nggak masuk deh. Revaluasi itu penilaian kembali dari aktiva antara nilai buku dengan nilai pasar, ternyata ada selisih lebih. Nah, selisih lebihnya itu kena PPh final 10%. Nanti Anda tambahkan aja itu. Selain yang 16 yang dicoret satu nomor 13, itu ada satu lagi. Oke, ini kembali ke tadi mekanismenya. Sekarang yang kedua adalah bukan objek pajak. Setelah tadi PPh final, sekarang penghasilan yang dikecualikan atau bukan objek pajak. Yang pertama, bantuan sumbangan. Jelas di sini ada unsur pengecualian ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk bidang-bidang misalkan keagamaan, sosial, dia menerima bantuan sumbangan,
maka pemerintah memberikan kebijakan nggak kena pajak. Kemudian untuk yang hibah, dia hanya yang satu garis keturunan lurus ya, 1 derajat dari keluarga sedara. Bentar. Misalkan saya mendapatkan harta hibah dari ibu mertua saya pada saat saya habis menikah dengan istri saya. Kira-kira teman-teman kalau mendapatkan harta hibah, contohnya waktu itu saya dapat tanah, terima nggak dari ibu mertua? Silakan Terima, jawab. Pak. Terima. Saya tidak mau, saya tidak terima. Jadi tidak saya terima. Tapi saya bilang sama mertua saya dikasih aja ke anaknya. Karena kalau yang saya terima, kalau saya menerima, saya kena pajak. Karena saya bukan saudara dengan mertua saya. Tapi kalau putrinya, dari ibu ke putrinya itu 1 derajat sedarah deh. Maka di situ bukan objek pajak. Jadi bisa tahu mengapa jawaban saya tidak saya terima? Siap. Ya, paham ya. Jadi salah satu aspek dari hibah itu hanya yang 1 darah atau 1 garis lurus 1 derajat, dan dia sedarah, bukan semenda ya. Nah, saya itu semenda, dengan mertua saya semenda. Maka saya ketika mendapatkan tanah itu, saya kena pajak. Tapi waktu itu tidak saya terima, tapi diberikan ke istri saya. Udah dapat anaknya, dapat tanahnya juga ya. Ya silakan cari yang mertua sayang pada menantunya. Ya, Pak. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk yayasan, koperasi, dan yang lainnya silakan Anda baca aja sepanjang dia nggak ada hubungan usaha dan kepemilikan pihak-pihak yang memberikan harta hibah itu. Kemudian yang selanjutnya, ini penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau imbalan, itu natura. Misalkan rumah dinas itu natura bagi pihak yang mendapatkan fasilitas rumah dinas itu. Maka rumah dinas yang dia pakai itu bukan penghasilan bagi yang menerima. Banyak kepala seksi dapat rumah dinas. Banyak karyawan yang mendapatkan mes. Ya, maka ketika dia menempatinya atau tinggal di situ, maka itu natura bagi dia dan dia nggak kena pajak atas tinggal di situ. Itu contohnya. Kemudian natura yang dikecualikan dari pengecualian ini. Ya, hati-hati baca soalnya, baca ini apa materinya ini. Jadi natura itu bukan objek pajak, tapi ada pengecualiannya. Berarti menjadi kena kan? Ya. Coba saya ulangi ya. Natura itu tidak termasuk objek pajak. Kecuali, nah, di sini ada bahasa hukum kalau dalam Undang-Undang Pasal 4 ayat 3 ini berarti pihak-pihak yang memberikan natura yang dikecualikan itu, misalkan yang satu bukan wajib pajak, satunya wajib pajak yang final, dan satunya WP yang dikenakan dim profit atau norma penghitungan khusus atau PP Pasal 15. Itu mereka pihak-pihak itu akan menjadikan pemberian naturanya itu menjadi objek bagi yang menerima. Contohnya konstruksi. Konstruksi itu dikenakan final. Ya, usaha konstruksi itu kena final dia. Maka ketika dia memberikan natura kepada karyawannya mes misalkan, atau karyawannya berupa rumah dinas, maka rumah dinas yang ditempatinya itu dilihat harga pasarnya, maka nilai sewanya itu menjadi penghasilan bagi yang menempatinya. Contohnya begitu. Itu membaca undang-undang dan saya berikan contohnya. Kemudian yang lainnya, warisan, ini Anda baca. Untuk yang diterima subjek pajak badan nggak saya bahas ya, nanti setelah UTS.
Ini yang badan juga nggak perlu. Nah, ini baru masuk ke konsep pasal 4 ayat 1. Yang sudah saya sebutkan dari pekerjaan, dari usaha, dari modal atau investasi, kemudian yang lainnya. Saya pikir itu untuk penjelasan saya di materi Zoom ini, dan waktunya ini Zoom sudah memperingatkan, tinggal berapa menit lagi nih. Saya buka sesi tanya jawab di sini. Silakan yang bertanya. Silakan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Terkait Natura. Lordly Ilham ya. Ya, masih ada Iya. 5 menit, Mas. Silakan bertanya. Pak, terkait yang Natura tadi, yang misalkan Ya. kita sebagai PNS, itu kan dapat kayak mes rumah dinas gitu ya. Cuman kalau misalkan dalam penggunaannya kita misalkan ngajak keluarga, harusnya itu keluarga kita itu termasuk tambahan penghasilan atau enggak? Misalkan ikut apa, Mas? ICV, Mas? Di mereka gitu. Itu sih, Pak. Misalkan kita ngajak orang lain intinya untuk menikmati Natura juga. Itu merupakan tambahan penghasilan atau enggak? Baik. Jadi dari Lordly Ilham ini menanyakan mengenai apakah Natura yang diberikan oleh pemerintah ya kepada misalkan keluarga dari si pegawai itu ini menjadi objek atau enggak. Saya coba lihat di undang-undangnya ya. Saya takutnya di sini saya salah persepsi apakah pemerintah itu masuk sebagai bukan wajib pajak atau pemerintah hanya sebagai pemotong saja. Saya lihat dulu pasal 4 ayat 3. Kalau ada pendapat yang lain boleh, sambil saya nyari undang-undangnya. Jadi, Natura di pasal 4 ayat 3, dia ada di huruf D ya. Silakan dilihat, dia masuk dalam huruf D. Di situ dituliskan penggantian imbalan sesuai dengan pekerjaan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura, nikmatan dari WP atau pemerintah. Berarti sudah di state, Mas Lordly Ilham. Jadi dari